bersama dengan kita. Selamat pagi Bapak, Ibu. Pagi. Sehat? Sudah sarapan? Sudah. Bagus kalau begitu ya. Sudah semangat berarti ya pagi-pagi. Baik, selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hana Dwi Ramadhani selaku Communication Officer dan Kepala Sektor Marketing dari PT Biru Semesta Abadi. Di sini saya tidak sendiri ya, Bapak Ibu. Di sini saya bersama dengan CEO kami, Ibu Yola Yasmin Maulita dan Bapak Muhammad Fernanda Dwi Septian sebagai karyawan SPG kami. Hari ini kami ingin mengenalkan seputar perusahaan kami, yakni PT Biru Semesta Abadi. Sehingga kami berharap Bapak Ibu investor bisa mengenal lebih dalam soal perusahaan kami. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Semoga Bapak Ibu bisa sayang ya sama PT kita. Nah, bisnis produk kita, perusahaan kita berfokus pada bisnis waralaba atau franchise air minum isi ulang yang menggunakan teknologi ozon. Nah, franchise ini bernama Air Biru. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang air minum, tentu saja kepercayaan konsumen menjadi hal yang paling krusial untuk kami. Sehingga kualitas produk dan layanan menjadi prioritas utama yang kami sangat perhatikan. Untuk itu, kami ingin memperkenalkan lebih dalam tentang Air Biru, mulai dari tujuan, visi misi perusahaan, profil perusahaan, gambaran produk dan layanan perusahaan, serta strategi komunikasi bisnisnya. Dengan upaya ini, kami berharap Bapak Ibu bisa mengenal dan kami juga bisa membangun relasi yang baik bersama Bapak Ibu melewati komunikasi yang transparan ini. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang profil perusahaan yang akan dijelaskan oleh Ibu CEO kami, Ibu Yola Yasmin Maulita. Dengan Ibu Yola dipersilakan. Baik, Ibu Yola. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai CEO perusahaan Air Biru. Perkenalkan, nama saya Yola Yasmin Maulita. Sebuah perusahaan tentunya memiliki tahapan-tahapan sistematis yang akan membantu dalam perjalanannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal terkait dengan perusahaan, mulai dari awal berdirinya, visi misi, logo perusahaan, struktur dan juga aturan perusahaan kami. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, ibu-ibu dan bapak sekalian, mulai dari awal berdirinya, di mana berawal pada tahun 2002, satu gelar toko di kota Surabaya, di mana pada tahun 2003 ini kami juga melakukan pilot project franchise di mana di kota Jakarta. Nah, waktu itu kami telah merealisasikan sebanyak 7 gerai toko yang dimana kami ini 7 gerai toko ini ternyata terbukti sukses, ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan akhirnya kami menawarkan franchise ini kepada publik untuk menawarkan franchise ini pada tahun 2006 dari bulan Oktober hingga November di bawah PT Biru Semesta Abadi sebagai organisasi pemberi waralaba. Di sini tentunya kami memiliki visi perusahaan yang dimana visi kami yaitu tumbuh memimpin pasar air minum isi ulang melalui penerapan prinsip-prinsip bisnis dan kemanusiaan yang benar. Selain visi, kami tentunya juga memiliki misi perusahaan yang dimana misi kami ini memiliki memberikan kemudahan kehidupan melalui penyediaan air minum yang sehat dan berkualitas terbaik
juga dengan biaya yang ringan. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai logo perusahaan kami, ya Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Di sini yang seperti yang saya bawa dan seperti yang bisa dilihat oleh Ibu-ibu dan Bapak-bapak, di sini logo kami ini memiliki filosofi dasar yang dimana mengusung semangat seperti misi yang saya jelaskan sebelumnya, di mana memberikan kemudahan hidup melalui penyediaan air minum yang berkualitas dan juga sehat dan dengan biaya yang ringan. Nah, di sini juga seperti yang ibu-ibu bapak-bapak lihat, di sini ada identitas logo kami, di mana ada warna biru dan juga nama biru, di mana di sini ini logo kami itu mewakili kesegaran, kebersihan, dan juga ketenangan. Nah, hal ini mencerminkan bahwa kualitas air biru ini diproses secara sehat. Setelah itu juga kami akan menjelaskan mengenai visi pertumbuhan, di mana logo ini juga melambangkan visi biru untuk menjadi pemimpin pasar dalam industri depo air minum isi ulang di Indonesia. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai struktur perusahaan pada air biru, di mana struktur perusahaan air biru ini dibawa oleh PT Biru Semesta Abadi berbasis waralaba atau yang bisa kita sebut dengan franchise yang didirikan pada tahun 2002 di kota Surabaya. Nah, sebagai franchise ini PT Biru Semesta Abadi juga memusatkan manajemen operasional, teknologi ozon, branding, dan juga pelatihan untuk ratusan gerai yang tersebar, begitu ya Ibu-ibu, dan juga menerapkan sistem standar kualitas tinggi. Nah, seperti yang bisa dilihat bahwa struktur perusahaan air biru ini memiliki 3, yang dimana ada pemberi waralaba, dan juga ada penerima waralaba, dan juga ada manajemen operasionalnya, seperti itu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagiannya mereka. Yang pertama, pemberi waralaba ini bertanggung jawab atas pengelolaan pusat, ada manajemen kualitas yang bertanggung jawab monitoring operasional gerai, dan juga pelatihan dan juga standar operasi. Setelah itu juga ada manajemen manajemen pemasaran, di mana yang bertanggung jawab sebagai promosi nasional. Selain itu juga bertanggung jawab sebagai manajemen teknik, pengembangan sistem dan teknologi, serta ada manajemen keuangannya, seperti itu. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai penerima waralaba, ya Ibu-ibu, di mana pihak yang memiliki dan mengoperasikan gerai mandiri dengan mengikuti sistem serta standar yang telah ditetapkan oleh PT Biru Semesta Abadi. Setelah itu, pada manajemen operasional gerai ini berfokus pada pelayanan pengisian air minum isi ulang yang dimana higienis dengan teknologi ozon dengan target kualitas setara pabrikan namun harganya tetap terjangkau, begitu ya Ibu-ibu. Nah, kami juga memiliki aturan-aturan perusahaan pada air biru, di mana jam operasionalnya itu umumnya kami itu beroperasi mulai pukul 8 pagi hingga 8 malam. Nah, jam ini akan dengan beberapa lokasi menyesuaikan seperti itu. Setelah itu juga ada aturan seperti ketertiban antrean, di mana pelanggan ini memiliki ketertiban untuk menjaga jarak agar tetap menaati protokol seperti itu. Setelah itu juga ada larangan titip galon. Nah, nanti itu kami di depo air minum biru ini dilarang untuk menitip galon yang udah diisi maupun yang kosong ya Ibu-ibu. Setelah itu juga ada ketentuan mitra biru, di mana mitra biru ini adalah pelanggan yang menjual kembali, bukan karyawan langsung, sehingga bertanggung jawab penuh atas operasional dan pengantaran mereka sendiri. Nah, di sini adalah beberapa alasan yang bisa ibu-ibu dan bapak-bapak investor bisa pertimbangkan untuk memilih kami itu, dikarenakan kami sudah melakukan mengikuti beberapa lomba dan telah meraih beberapa prestasi juga, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat internasional. Dari tingkat nasional sendiri ini kami
pernah juara 1 Indonesia Franchise of the Year mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Lalu juga ada juara 1 Franchise Market Leader Indonesia yang dimana tahun 2015 hingga tahun 2021. Lalu kami juga memenangkan di tahun 2023 hingga 2024. Setelah itu juga ada juara 1 Indonesia Digital Popular Brand di mana mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2024. Bisa dilihat bahwa di sini kami memenangkan 9 tahun berturut-turut seperti itu ibu-ibu dan bapak-bapak. Setelah itu juga ada juara 1 Indonesia Brand Champion mulai tahun 2022 hingga tahun 2024. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan beberapa prestasi dari tingkat internasional. Di sini ada the First Peak of Success Award 2023 World Cup USA dan juga ada juara 1 ESQR Quality Achievements Award 2021 in Dubai di mana United Arab Emirates. Selanjutnya juga ada juara 1 AOBA or ASEAN International Leading Brand Asian Outstanding Business Award 2019. Terus juga kami pernah juara 1 ESQR Best Quality Leadership Award 2018 Europe Society for Quality Research Switzerland. Di sini juga sebenarnya ibu-ibu dan bapak-bapak kita juga masih banyak lagi juara-juara yang setelah kami raih mulai dari tingkat nasional dan tingkat internasional. Di sini membuktikan bahwa kami menjawab keperluan atau kebutuhan masyarakat akan air minum yang sehat, terpercaya dan aman. Dan kami percaya juga bahwa produksi air kami ini bakal lebih baik ke depannya dengan komunikasi yang baik juga. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan keterangan saya. Baik, terima kasih Ibu CEO, Ibu Yola. Baru saja kita mendapatkan pemaparan dari Ibu CEO, Ibu Yola Yasmin Maulita tentang profil perusahaan dan apa saja yang telah kita dapat ya. Banyak ya itu, Ibu Bapak kali aja berminat. Selanjutnya kita akan membahas terkait produk dan layanan dari Air Biru. Produk dan layanan Air Biru ini akan dijelaskan oleh pegawai SPG kita, Bapak Muhammad Fernanda Dwi Septian. Kepada Bapak Fernanda, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya Ibu Hana. Sebelumnya selamat pagi Bapak dan Ibu investor. Masih semangat mengikuti ini? Masih. Oke, seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Ibu Yola, bahwa perusahaan kami, Air Minum Biru, telah berdiri dan bertahan selama kurang lebih 20 tahun. Tentunya, dalam waktu 20 tahun itu bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk mendapatkan kepercayaan dan juga loyalitas dari masyarakat Indonesia. Tentunya, Bapak dan Ibu investor pengen mengetahui nih, bagaimana produk dan juga layanan kami. Apakah benar? Benar. Nah, oleh karena itu, di sini saya Muhammad Fernanda Dwi Septian selaku karyawan SPG pada PT Perusahaan Biru akan menjelaskan dan memaparkan materi terkait produk kami dan juga layanan kami. Oke, yang pertama di sini ada teknologi sistem penyaringan pada produk kami. Nah, pada produk kami menggunakan sistem teknologi ozon atau O3 dalam proses sterilisasi air. Nah, proses ini berfungsi untuk membunuh bakteri, virus, dan mikroorganisme sehingga air lebih aman dan higienis saat dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian, Air Minum Biru juga telah mendapatkan sertifikasi oleh MUI sehingga terpercaya akan kehalalannya dan juga keamanannya bagi masyarakat Indonesia. Oke, walaupun menggunakan teknologi ozon, Air Biru tetap berkisar harga yang cukup terjangkau, yaitu hanya dengan membayar 9.000 saja per galon, di mana ini merupakan harga yang terjangkau dengan kualitas yang begitu.
dengan menggunakan teknologi ozon. Hal ini menjadi pilihan ekonomis bagi masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan galon bermerek lainnya. Nah, apakah Bapak dan Ibu penasaran bagaimana sih cara pengisian galonnya? Gimana tuh? Nah, yang pertama, di sini pastikan masyarakat atau pelanggan ataupun Bapak dan Ibu investor sekalian memastikan galon yang ingin diisi dengan kondisi kosong dan juga bersih. Kemudian Bapak dan Ibu investor ataupun masyarakat bisa mencari atau meresearch lokasi gerai terdekat di sekitar rumah Bapak dan Ibu investor sekalian. Selanjutnya, galon akan disterilisasi dan dilakukan pengisian oleh pegawai di gerai tersebut. Nah, setelah diisi air galon siap dibawa pulang. Sangat simpel bukan? Makanya masyarakat Indonesia mampu mempercayakan loyalitas mereka selama 20 tahun kepada perusahaan kami. Oke. Di sini ada lokasi gerai. Nah, Air Biru ini memiliki banyak banget gerai di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, namun pusat utamanya tetap ada di Surabaya. Nah, di sini terdapat sebuah map yang di sini itu ada pemetaan dari lokasi gerai Air Biru. Nah, di sini ada barcode. Mungkin Bapak dan Ibu bisa scan. Kalau di scan, di sini akan memunculkan sebuah peta di mana ketika masuk ke dalam website tersebut, Bapak dan Ibu bisa melakukan pengetikan lokasi, alamat, jalan, dan ketika udah diisi akan memunculkan sebuah lokasi gerai terdekat dari rumah Bapak Ibu sekalian ataupun masyarakat Indonesia. Nah, selain dengan produk kami yang berkualitas, kami juga menawarkan layanan pada perusahaan kami, yaitu Air Biru telah menyediakan sebuah layanan antar jemput. Mungkin ketika Bapak dan Ibu investor sibuk, mungkin tidak ada waktu ataupun lokasi gerainya terlalu jauh, Bapak dan Ibu bisa mengkontak lokasi terdekat ataupun bisa men-DM Instagram dari PT Biru. Selanjutnya, petugas akan datang secara langsung kepada rumah Bapak dan Ibu ataupun masyarakat. Setelah itu, galon dari Bapak dan Ibu akan diambil oleh petugas dan akan dilakukan proses sterilisasi air dan juga pengisian air. Setelah proses sterilisasi dan pengisian air, galon tersebut akan diantarkan kembali ke rumah Bapak dan Ibu ataupun masyarakat. Nah, hal tersebut, layanan ini memberikan kemudahan, efisiensi waktu, serta meningkatkan kenyamanan dan juga loyalitas dari masyarakat. Nah, cukup segitu saja pemaparan dari produk dan layanan kami. Apakah cukup dimengerti? Nah, semoga dari pemaparan materi dan layanan kami bisa membuka pandangan Bapak dan Ibu investor untuk bekerja sama dengan kami untuk melakukan partnership ke depannya. Kami berharap dari produk dan layanan kami ini diharapkan lebih baik lagi kualitasnya, diharapkan lebih baik lagi layanannya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya serahkan kembali ke rekan saya. Baik, terima kasih Bapak Fernanda. Bagaimana Bapak Ibu investor, kira-kira dari pemaparan materi dari rekan-rekan saya sudah memahami lebih dalam tentang perusahaan kami PT Biru Semesta Abadi? Sudah. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Hana Dwi Ramadhani, selaku Communication Officer dan Kepala Sektor Marketing. Di sini saya akan memaparkan materi terkait
terkait dengan strategi persuasif dan marketing. Jadi kita ada 3 program persuasif dan marketing, yakni yang pertama ada program persuasif berupa promosi. Promosi ini bernama Sobat Biru Teraktif, yakni program akhir bulan. Merupakan program promosi yang bertujuan untuk menciptakan konsumen yang loyal dengan memberikan penawaran khusus bagi siapapun yang sering menggunakan produk air biru kita mencapai target tiap bulan. Maka pada akhir bulan sekitar tanggal 25 sampai tanggal 28 akan mendapatkan hadiah berupa e-money sebesar 20.000. Lumayan itu ya. Lumayan. Yang kedua ada online marketing menggunakan akun sosial media. Jadi air biru juga akan hadir secara online lewat akun sosial media ofisial. Kita akan menggunakan Instagram untuk ini untuk mempermudah penyampaian informasi seperti katalog, review produk, informasi program, dan layanan baru. Yang ketiga ada program sosialisasi air minum berkualitas. Air biru akan mengadakan sosialisasi secara online maupun offline di tempat-tempat terdekat untuk membahas tentang pentingnya memilih air minum yang bersih dan berkualitas untuk keberlangsungan hidup. Tujuan dari dibuatnya strategi ini yaitu yang pertama, air biru menawarkan berbagai macam program promosi. Adanya program persuasif ini bertujuan untuk menarik calon konsumen baru dan loyalitas konsumen, sehingga konsumen akan tertarik untuk lebih sering menggunakan produk kita. Yang kedua, ada air biru juga akan menawarkan informasi-informasi terkait dengan produk dan layanan lewat media sosial untuk mempermudah konsumen dalam mencari informasi dan bertanya langsung ke produk kita. Jadi konsumen jadi lebih mudah mencari informasi terkait produk kita, layanan terbaru, informasi terbaru, serta jika ingin menanyakan suatu hal, bertanya bisa langsung lewat DM Instagram untuk memudahkan konsumen dan kami. Selain itu juga bertujuan untuk menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Karena namanya sosial media ya Bapak Ibu, dia itu jangkauannya luas ya karena menggunakan internet gitu ya. Sekarang sudah zamannya digital, internet semua semakin mudah. Yang ketiga ada air biru akan melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kualitas air minum, sehingga masyarakat lebih mempertimbangkan dalam memilih sumber air minum. Air minum itu bukan satu hal yang sepele ya Bapak Ibu, karena air minum itu bagian dari hidup kita, keseharian kita. Jadi pentingnya mengetahui tentang kualitas air minum itu juga berpengaruh untuk jangka panjang kehidupan kita, sehingga kami memiliki inisiatif untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih paham tentang pentingnya kualitas air minum yang bersih dan berkualitas. Sekian materi dari saya, Hana Dwi Ramadhani. Terima kasih. Dari materi yang telah kami sampaikan, kami berharap materi-materi tersebut bisa membuka wawasan dan informasi yang baru pada Bapak Ibu investor sekalian. Sebelum penutupan, saya akan mempersilakan Ibu CEO kami, Ibu Yola Yasmin, untuk mengatakan sepatah dua kata kalimat penutupan. Untuk Ibu Yola, kami persilakan. Baik, terima kasih. Begitu presentasi dari kami PT Biru Semesta Abadi mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah ibu-ibu dan bapak-bapak investor yang sudah diberikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan semoga kedepannya kami bisa
melakukan kerjasama dengan baik. Sebelum itu, saya ingin mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak investor untuk tagline bersama. Jika saya mengatakan air minum biru, ibu-ibu dan bapak-bapak bilang air minum murah berkualitas. Apakah bisa dimengerti, ibu-ibu? Bapak-bapak? Bisa. Ikut bersama-sama ya. Air minum biru, Air minum murah berkualitas.